jika engkau memiliki kemauan murni dan dilakukan juga dengan sangat murni dan tulus, maka alam semesta akan mempertemukan kamu untuk sampai kepada yang kamu inginkan. Nah ini kan Mas Junadi nggak membayangkan hanya ibu apik ini seneng, Romo juga nggak berani ngomong dan sebagainya, tapi semesta membantu sehingga 23 Agustus dipastikan Ibu Mega akan meresmikan dan menandatangani prasasti patung yang diberikan seniman besar kita Mas Junadi di rumah Omah Petruk. Padahal selama ini saya sering kali membuat patung beliau Bung Karno. Ya, sangat-sangat yang saya kagumi karena saya melihat ceritanya dan begitu yang sangat luar biasa. Indonesia tanpa beliau saya kira masih kocak-kacir. Oke. Bung Karno nanti ada di tempat yang begitu sederhana dan mereka mau ke situ. Ini saya pikir apa kita diingatkan kembali akan semangat Bung Karno yang memang memperjuangkan mengenai wong cilik gitu loh. Oke. Alexander Dumas bilang kuasai dunia hanya dengan 3 cara: bahasa, logika, dan sejarah. Ini kita sedang di studionya Mas Junadi, namanya Satyaji, di sebelah barat panggung Kerapyak. Kita sedang mau ngobrol tentang satu, ini Romo Sindu kebetulan hadir, itu untuk ngobrolkan tanggal 23 Agustus ini Mas Junadi mau memberikan patung Soekarno Muda, patung Soekarno untuk diberikan di rumah Petruk di Karangkledak Pakem. Pertama-tama saya mau tanya kepada Mas Junadi, kok berminat memberikan patung itu, dan patung itu gede loh, 6 meter, dan belum pernah ada yang di Jogja, khususnya di Jogja. Kok tiba-tiba tertarik memberikan ini ke rumah Petruk atau Karangkledak? Gimana? Ini sangat luar biasa. Sebenarnya saya terkesan oleh rumah Petruk. Rumah yang menampung semua seniman, kemudian rumah yang begitu toleransi sekali. Itu saya terkesan. Sebagai orang Indonesia yang begitu ini, dan apalagi saya melihat di beberapa lokasi ada patungnya Pak Gus Dur, kemudian perpustakaan yang begitu sangat ini, itu benar-benar masyarakat itu bisa timbul inspirasi bahwa inilah yang Romo Sindu andil di dalam masyarakat untuk membangkitkan sebuah persatuan toleransi yang sangat luar biasa. Nah, apalagi di situ ada beberapa seniman-seniman, patung-patung. Saya malu terus terang melihat di sana itu. Saya terkesan, saya malu. Ini apa yang mau saya sumbang? Kan gitu. Nah, ternyata waktu itu saya melihat ada lokasi, ada tempat yang bercerita tentang Pancasila. Iya Romo, itu di sebelah itu. Nah, saya kaget. Wah, padahal selama ini saya sering kali membuat patung beliau Bung Karno. Iya, sangat-sangat yang saya kagumi karena saya melihat ceritanya dan begitu yang sangat luar biasa.
Indonesia tanpa beliau saya kira masih kocar-kacir. Oke. Beliau perjuangannya sangat luar biasa. Dari muda saya melihat dari Bandung itu dan demikian ya luar biasanya, beraninya. Kan luar biasa toh. Apalagi menggugat Indonesia itu. Sangat-sangat Indonesia menggugat itu kan wah sangat luar biasa. Umur 22 sudah menggugat itu kan hal yang sangat luar biasa. Apa sekarang berani anak-anak muda sekarang? Nah itu loh Romo, itu tergugah sekali hal itu. Nah ini inspirasi yang sangat luar biasa. Nah kebetulan itu saya ada patung. Nah patung itu berkaitan dengan Pancasila juga. Beliau pegang buku dan juga pas memperingati. Ini loh bahwa Indonesia itu harus maju dan harus pegang tentang Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu kok maknanya sangat luar biasa. Itulah Mas. Romo, ini tadi sudah diceritakan itu sama Mas Dunadi, minatnya itu karena jatuh hati. Jadi ini bukan karena Romo pesan, gitu kan? Tiba-tiba Mas Dunadi terkesan pada tempat itu sehingga dia ingin ikut partisipasi, andil supaya berlangsung terus apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Romo di rumah Omah Petro atau Karangletak. Gimana ini Romo? Ya. Tentu saja buat saya juga suatu surprise karena ini seperti sebuah kebetulan. Sementara kebetulan itu kalau dalam sejarah pasti bukan sekedar kebetulan. Dan ini kelihatannya maksudnya jelas. Jadi Mas Dunadi ke sana itu dalam rangka mau meletakkan patungnya Pak Joko Oke. Terus saya ajak muter-muter di Omah Petro dan Mas Dunadi berkesan sekali karena wah saya mesti taruh patung di sini loh, tapi patung apa? Nah tiba-tiba Mas Dunadi bilang mau patung Soekarno. Nah cocok sekali karena saya terangkan pada Mas Dunadi ini persis di lokasi di mana ada museum basis. Omah Petro ini kan bagian dari basis majalah kebudayaan tertua sudah 73 tahun sekarang. Nah di situ ada patung Triarkoro, juga pemikir Pancasila. Terus juga pemikir kebudayaan Subuder yang membuat kamus Jawa Kuno. Nah kalau ada Bung Karno di situ bayangan saya Bung Karno sebagai intelektual, bukan hanya sebagai politikus atau negarawan, tapi sebagai intelektual berada di lingkungan ini itu pas sekali gitu. Nah terus yang cocoknya itu Pancasilanya itu yang saya terkesan karena kebetulan saya di basis menemukan tulisan dari Romo Bakar pidato Bung Karno mengenai Pancasila sebagai perasaan bangsa. Jadi itu saya terkesan sekali karena bukan sekedar ideologi, bukan sekedar haluan dasar, tapi perasaan. Makanya jangan nyinggung Pancasila, nanti orangnya juga bisa tersinggung perasaannya. Itu yang unik di sana. Di samping tentu saja anehnya tadi sudah Mas Edi singgung maupun Mas Dunadi, ini juga Bung Karno berada di desa di antara masyarakat biasa mengingatkan semangat pada wong cilik, dan itu yang persis dikatakan dalam pidato dia di hadapan Mahkamah Kolonial mengenai pembelaannya untuk wong cilik dalam kaitan dengan Ratu Adil. Jadi patung ini pas sekali di sana untuk pendidikan Pancasila, untuk pengingat Pancasila, penggali Pancasila tentu saja di tengah situasi intelektual dan keragaman yang sekarang memang sedang kita perjuangkan. Jadi saya berterima kasih sekali, nampaknya ya kok pas gitu, padahal ya baru pertama kali itu Mas Dunadi ke sana. Itu jadi pas meletakkan patung Joko Oke ya itu ya. Itu Mas Dunadi pertama kali ke sana. Saya sebenarnya sudah dua kali. Ya, 2 kali. Cuman terus terang saya belum familiar sekali ke ininya. Itu sebenarnya ke tempat itu kegiatan apa sih? Ternyata ya itu tadi. Tentang budaya, tentang nasionalisme, tentang semuanya. Betul. Itu sangat saya terkagum deh itu. Nah,
Seperti saya, seniman tuh apa sih? Seniman itu saripati bangsa. Ya itu Romo, tadi kan begini ya, kita bicara tentang bagaimana Soekarno itu dengan sebagai penggali Pancasila, dan kemudian di situ ada patungnya beberapa tokoh ya, ada Gus Dur, ada Sus Muda, Jakob Utama, kemudian ada Triarkara juga kan di sana. Di Kartoko, di mana Triarkara ini kan salah satu pemikir tentang meletakkan pikiran-pikiran tentang Pancasila, meneruskan apa yang dipikir juga oleh Bung Karno di dalam tafsir filsafat yang Indonesia gitu kan. Ya. Nah, ini kaitannya kan begini. Saya mau tanyanya begini. Saya kan juga melihat karena saya ikut aktif di sana. Siap. Banyak juga loh yang ke sana itu berlatih, tidak hanya seni, budaya dan sebagainya, tapi berlatih apapun, termasuk salah satunya yang paling terkesan itu dari pondok pesantren di Purwokerto ya. 40 hari di sana untuk semacam live-in dan seterusnya. Itu kira-kira Romo, pada saat itu di pikiran mereka itu kira-kira apa ya memilih tempat Karangkreta itu? Saya kira karena keberagamannya itu ya. Oke. Keberagamannya dan memang di sana itu mereka merasakan sebuah pengalaman kita ini begitu lahir sebagai anak Indonesia itu bertetangga dengan siapapun kita tidak bisa memilih. Ya. Dan itu yang ditangkap sebenarnya diam-diam oleh Mas Dunadi sehingga ingin mempersembahkan sesuatu, dalam hal ini adalah penggali Pancasila. Dimana kalau di dalam pandangan Soekarno itu kan Pancasila itu well unsound gitu tuh, apa itu way of life, pemersatu, dan dia juga pemersatu dan seterusnya. Nah, dengan demikian ini kan ada cerita ini Romo, patung ini kan akhirnya disambut ini secara baik oleh Presiden kelima. Nah, dalam hal ini Ibu Megawati yang mau hadir untuk meresmikan berdirinya patung tersebut. Nah, kira-kira Mas Dunadi dengan adanya berita seperti ini gimana? Wah, ini hal yang sangat luar biasa dan tidak terduga untuk saya, Mas. Saya sebenarnya ini besok itu juga malu juga. sama. Makanya ini hal yang sangat luar biasa. Kok beliaunya maunya itu ya kesan. Nah, itulah saya kagetnya di situ, Mas. Ternyata beliau itu ya kayak juga kan. Ini kan jadi kesannya gini nih Romo. Kita ini kan itu di desa itu Romo. Iya. Makanya bukan sebuah institusi yang megah. Tetapi Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mau hadir dan meresmikan itu kan seperti dikatakan Mas Dunadi, wah Ibu Mega ini ternyata secara genetis, biologis itu mewarisi semua pikiran-pikiran Bung Karno dan langsung mempraktekannya dengan kehadiran seperti itu yang membuat Mas Dunadi hampir tidak bisa berkata-kata. Nah dulu Romo menduga nggak kalau ini Ibu Mega itu mau datang? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Waktu itu Mas Dunadi memang hanya berkaya, wah ini seandainya, tapi saya mengatakan pun tidak berani. Tidak berani, ya. Mungkin gitu. Dan ternyata beliau mau datang sebagai Presiden kelima RI plus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu kan pas sekali gitu. Nah, maka saya pikir tadi saya itu kan ngomong mengenai bahkan sekedar kebetulan ini ya. Iya. Ini seperti kejadian yang mempunyai nilai profetis begitu maksud saya ya. Betul. Kan ini kok mau-maunya ini betul-betul bukan biasanya kan meresmikan itu di lembaga negara yang megah, protokol yang megah. Ya. Ini datang ke desa loh, dan kalau tahu tempatnya sangat sederhana dan betul-betul sederhana, dan Bung Karno nanti ada di tempat yang begitu sederhana dan mereka mau ke situ. Ini saya pikir apa kita diingatkan kembali akan
semangat Bung Karno yang memang memperjuangkan mengenai wong cilik gitu loh. Oke. Wong cilik ini kan kata kunci di dalam perjuangan beliau marhenisme kayak gitu. Jadi sekarang betul-betul ada di situ. Pertama kali di Jogja lagi kata Mas Edi, dan putri beliau sendiri yang hadir. Ya, ini yang betul-betul pewaris tidak hanya batin tapi fisik. Memang saya kira ada nilai itu. Jangan-jangan kita semua diingatkan kembali untuk ya lebih-lebih sila keadilan, sila kerakyatan, dan yang wong cilik ini tadi. Iya, itu tadi. Romo, saya ini mungkin kita terakhir ngomong ya. Ya, siap. Ada yang saya catat dari Romo tentang kok tiba-tiba ibu mau. Kita ini takut-takut, nggak punya harapan, mungkin. Saya ingat Romo kan mengatakan profetis ini, jangan-jangan ini ya, sesuatu yang profetis. Saya ingat sebuah novel Paulo Coelho di Alchemist, itu intinya mengatakan seperti ini: jika engkau memiliki kemauan murni dan dilakukan juga dengan sangat murni dan tulus, maka alam semesta akan mempertemukan kamu untuk sampai kepada yang kamu inginkan. Nah ini kan tiba-tiba, ini kan kalau saya tafsir ini Romo yang tafsir, Mas Junadi nggak membayangkan, nanya ibu apik ini seneng, Romo juga nggak berani ngomong dan sebagainya, tapi semesta membantu sehingga 23 September Agustus dipastikan Ibu Mega akan meresmikan dan menandatangani prasasti patung yang diberikan seniman besar kita Mas Junadi di rumah Omah Petro, di mana di situ terus-menerus diadakan sesuatu yang menggambarkan toleransi, solidaritas, macam-macam sebagai intisari bangsa. Alexander Dumas bilang, kuasai dunia hanya dengan 3 cara: bahasa, logika, dan sejarah. Romo terakhir? Ya, saya tentu saja hanya berterima kasih, dan kalau untuk bersama alam semesta berharap moga-moga semuanya ini terjadi, karena ini menurut saya suatu peristiwa yang tak terhitungkan sama sekali dari nalar seorang ibu negara, presiden kelima mau datang ke desa yang begitu sederhana dan meresmikan patung pendiri bangsa ini di sana. Oke. Terima kasih. Saya kira cukup ya Romo ya. Cukup sekali ya. Oke. Jadi tadi Mas Junadi ngomong tentang ingin menyumbangkan sesuatu, bahwa sesuatu tidak harus ditulis dengan buku, tetapi ada juga diekspresikan dengan patung dan sebagainya. Dan Romo juga mengatakan wah ini semangat luar biasa yang muncul dari bawah. Dan saya mengatakannya terakhir, patung sebagai teks. Terima kasih. Siap.